kunci untuk memutuskan keputusan penting dalam hidup ya, menikah tadi itu adalah pertama niatannya baik dan pasangan ya, komunikasi dengan pasangan tuntas. Kekhawatiran apapun selama yang berdua ini bisa tuntas, itu bisa dihadapi ya. Betul. Apalagi sekarang sudah bertiga ya. Iya, komunikasi itu bahasa yang klise. Yang penting intinya komunikasi. Bahasanya kan gitu. Dalam teori organisasi itu kan pasti ada organisasi. Di dalamnya ada manajemen ada leadership. Di dalam leadership ada komunikasi. Inti dari semuanya komunikasi. Teorinya ngono kabeh. Tapi tidak mudah komunikasi. Termasuk tips rumah tangga itu kayak masalah-masalah ya kuncinya di komunikasi. Dan tidak semua orang bisa komunikasi los dengan pasangannya. Betul. Dan saya sendiri merasa termasuk yang ketika ada sebenarnya tidak juga ya? Ketika ada masalah seringkali nggak saya selesaikan, nggak saya komunikasikan, nanti akan reda sendiri. Saya gitu. Ya kan memang sekilas nampak seperti introvert sebenarnya Mas Nasrul ini. Nggak tahu kalau kesimpulan istri ya. Ya. Itu. Tapi kemudian istri yang membawa suasana agar setiap masalah yuk diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Meskipun masalah pekerjaan juga ya. Perlu di-share juga sekitar untuk berbagi rasa gitu ya. Apalagi LDR. Banyak cerita dari teman yang cukup krusial permasalahan dengan keluarganya, cerita ke istri saya, konseling. Iya, masalahnya karena komunikasi. Ya, saya merasa berkahnya kalau dipertemukan dengan istri yang tiba-tiba klop enak komunikasi gitu. Semuanya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya bisa diomongkan. Kuncinya itu dan ya memang tidak mudah ya menerjemahkan bahwa kuncinya di komunikasi itu. Yang penting ada etikat dari keduanya untuk saling terbuka dan berbagi gitu ya, yang terjemahan dari komunikasi tadi itu. Mas Nasrul, ini memang harus diakui ya. Ini kita membincang virus ya. Membincang virus tadi mengulik bagaimana kisah-kisah dan perjuangan Mas Nasrul ya, memulai keluarga baru dan di tengah cita-citanya yang mengejar jenjang pendidikan yang tinggi. Itu kita terus terang ya, banyak sekali Averus dari masa ke masa itu memang bukan tempat tinggal Averus itu. Sebenarnya Averus lebih tepatnya tempat singgah, tempat transit, tempat singgah. Perkara kemudian masih menjadi bagian dari pengurus atau masih terlibat dalam pekerjaan pemberdayaan, pekerjaan intelektual itu pilihan. Nah, memang waktu itu ketika Mas Nasrul sama dengan Naila ya, waktu itu sama-sama masih aktif ke Averus itu kemudian sekolah itu kan kita juga merasa waduh hilang lagi nih dua kader terbaik kita gitu. Nah ini kan mumpung dalam posisi yang memandang Averus dari jauh atau dari luar ya, kira-kira apa yang bisa dilihat ya Averus ketika dipandang dari dalam bedanya dengan dipandang dari luar itu gimana? Atau gak sempat memandang Averus? Tentunya kan sempat ya, terlibat di grup juga ya nih. Iya. Apa yang beda sejak ditinggal Mas Nasrul? Atau semakin hilang ya diskusi-diskusinya, simbol intelektualnya kan karena sudah luntur ya. Masih ada serial, ada tumbuh kader-kader baru, ada Wafi, ada Ovi. Ya, apa ya? Kalau dipandang dari luar atau sama saja sebenarnya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Averus masih tetap dengan kejutan-kejutan fluktuasi kondisinya, fluktuasi aktivitas yang tidak merubah kekeluargaannya. Kekeluargaannya mantap nih. Tapi topik diskusi kemudian aktivitas itu yang bisa jadi dinamis ya. Sangat dinamis. Siapa yang terlibat di sana sekarang itu yang akan mewarnai Averus topik-topiknya. Tapi yang terjadi begini ya. Memang Averus menjadi tempat singgah untuk belajar. Tapi sebenarnya kuncinya kan pada teman-teman itu sendiri. Ya. Sehingga tidak bisa menjadi ukuran bahwa sudah 2 tahun, 3 tahun di Averus itu bisa menjadi kayak Mas Nasrul lah seperti itu.
Atau barangkali juga hanya sebentar di Averus dan dia merasa mendapatkan banyak inspirasi yang kemudian dikembangkan di luar. Ada yang bertahun-tahun di Averus tapi ya kelihatannya nggak dapat apa-apa. Yang terakhir contohnya saya tidak ada perkembangan dari dulu ya tidak tambah pinter juga, tidak tambah ini ya begitu. Kalau Mas Rasul sendiri apa yang paling utama ya selama berproses di Averus dan sekarang ada jeda sedikit itu selain jodoh ya, apa yang kira-kira didapatkan? Selain jodoh, iya. Karena memang proses Mas Rasul yang cukup menjadi intelektual ya, bisa sama seperti itu di tempat manapun ya akan jadi seperti ini. Yang pertama yang perlu diklarifikasi, senior yang sukses adalah senior yang bisa mendidik juniornya lebih sukses dari dirinya sendiri. Itu esensi kesuksesan seorang senior. Sayangnya di Averus juga ada junior-senior ya. Karena di tempat lain berlaku gitu. Atau guru dan murid lah, bukan senior junior. Guru dan murid, kakak dan adik. Kakak yang berhasil ada yang mengkondisikan adiknya sehingga adiknya punya jalan yang lebih lurus dan melaju pesat. Mas Rian termasuk orang yang membukakan jalan bagi semua adik-adiknya, salah satunya saya. Ya, basa-basinya tapi kan juga kembali ke pertanyaan saya. Kira-kira apa yang paling didapatkan di Averus? Yang paling didapatkan di Averus itu memberikan itu tadi jalan yang lurus, luas, lapang untuk kita berlari, berekspresi. Tinggal kita larinya sekencang apa. Saya ingat betul ketika awal di Averus itu langsung dikasih amanah untuk awalnya diskusi, menginisiasi diskusi sendiri. Waktu itu bersama sahabat Abrori yang paling ngotot di diskusi. Kemudian saya melanjutkan, kemudian Mas Ruben, kemudian Kak Ufi, itu keberlanjutan diskusi. Tapi Abrori yang pertama menginisiasi diskusi. Kemudian di Averus saya dengan kebisaan saya yang cuma gitu-gitu aja dikasih Nasrul isoin desain, berarti ya dikasih urusan knowledge management, ngurusi dokumentasi tidak hanya audio visual tapi dokumentasi pengetahuan. Jadi kebisaan saya desain moto itu diperluas oleh Averus untuk tidak hanya mendokumentasikan tapi juga mendokumentasikan pengetahuan, mengelola pengetahuan di Averus. Averus tahu bahwa saya bisa basic lah tentang statistik yang sangat dasar. Kemudian saya diamanai untuk bikin modul pelatihan sekaligus menjadi narasumber di ospeki untuk ngisi pelatihan ke Blitar, suruh naik bis sendiri dan sebagainya. Dan itu proses itu ya diberikan jalan lapang, tinggal gimana kitanya memanfaatkan jalan itu saya rasa. Dan konsistensi pada topiknya masing-masing. Jadi teman-teman yang aktif sekarang punya studi apa, minat di bidang apa, ya udah itu aja dibawa ke Averus untuk mewarnai Averus. Kalau tidak pede, ada banyak kendala. Ini kan salah satu cara pandang positif ya, ketika mendapatkan tugas atau kesempatan untuk beraktualisasi, sebenarnya dikongkon sebenarnya kan bahasanya kemudian kayak bijak kan, jadi ini ruang aktualisasi kayaknya begitu. Dan kadang-kala bagi yang pede bisa kemudian menerjemahkan itu dan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu karya dan menempa diri. Kalau teman-teman yang kelihatannya juga mendapat seperti tapi nggak pede, wah aku nggak didukung, wah aku nggak dadi kayak gitu gimana ya caranya, solusinya? Karena ada beberapa teman yang merasa begitu hari ini, gitu. Merasa tidak diapresiasi, merasa tidak diapresiasi, merasa tidak didukung, merasa takut nanti tidak amanah tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Kalau ada yang merasa tidak didukung dan ada keluar indikasi tidak mendukung, baik berupa ucapan maupun tindakan, pisui saja.
Karena di Averus ini saya yakin ini semua keluarga tidak ada ketersinggungan gitu. Bahkan Mas Rian itu saya yang awalnya sopan, ketika kemudian saya pisui, Mas Rian itu senang. Ini senior yang jaraknya 10 tahun dengan saya. Lebih. Kakak saya 10 tahun lebih tua. Saya pisui senang Pak. Bisa dibayangkan betapa egaliternya budaya di Averus begitu. Katanya istilah tidak didukung itu aneh ya di Averus itu ya. Karena memang urusannya bukan mendukung, pembuktian teman-teman ketika menginginkan sesuatu. Iya, karena budaya Jawa Timur, budaya Malangan yang bisa dianggap positif, bisa dianggap negatif ya. Setelah saya ini pertanyaannya. Saya baru ingat. Setelah saya di Jakarta begitu, kerja di perusahaan startup, kemudian sekarang beraktivitas di pemerintahan, kemudian kuliah di Barat. Orang di sana itu sangat apresiatif terhadap apapun yang disampaikan oleh orang lain, seremeh apapun, siapapun. Masa sih? Siapapun juga menjadi pertimbangan ya. Oke, taruhlah itu satu nilai ya. Satu nilai. Di sana Bapak Diapresiasi. Ada apresiasi. Sehingga saya merasa teman-teman di Barat sana, di Jakarta, di Bandung, itu punya tingkat kepedean yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman di daerah. Jawa Timur, di Malang. Padahal kapasitas bisa jadi sama ya. Kapasitas bisa jadi sama, bisa jadi lebih. Apa yang dilakukan teman-teman di sini lebih berdarah daripada kontribusi sosial yang dilakukan teman-teman di sana. Tapi teman-teman di sana itu selalu percaya diri mempresent, percaya diri mengkampanyekan apa yang telah dia lakukan, sehingga terbuka jalan untuk mendapatkan beasiswa, terbuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang diceritakan yang remeh-remeh dengan presentasi yang begitu pede. Terbuka jalan untuk bertemu dengan siapapun, setinggi apapun. Nah, kepedean itu muncul karena apresiasi dari lingkungan. Nah, di Malang ini untuk mengeluarkan mental gojlokan, bulian. Sama kalau ketepaan orangnya cuek, masa bodoh, semakin jos. Tapi kalau statnya itu kemudian sudah inferior sejak start, kadang kemudian mati di sana. Itu apresiasinya lebih banyak gojlokan dan buliannya daripada apresiasinya. Sehingga teman-teman yang salah menafsiri gojlokan itu kemudian mandek di sana. Itu perbedaan setelah saya pandang dari jauh. Ini pesan ini menjadi penting ya. Coba kita refleksikan ulang ya. Kayak komunikasi kita. Dan tidak perlu juga dirubah, barangkali memang ini cukup direfleksikan aja ya. Barangkali ini memang yang terbaik. Sehingga input yang masuk ke Averus juga menjadi saringan tersendiri. Nek kuat beliau, kemudian tidak bisa memilih jalan berkomunitas di sini. Bisa jadi mencari komunitas yang lain yang lebih punya budaya yang itu juga berlaku juga di karakter lembaga NGO ya, di daerah sama di pusat ya, karena kepedean tadi itu branding, present dan sebagainya, karena berada dalam ruang kompetitif seperti itu, maka mungkin lebih bagus ya. Di sini kan lillahi ta'ala, kadang ya seperti itu, kadang juga itu ya, itu juga menjadi refleksi. Iya, termasuk person membawa ke ranah organisasi ya. Jadi organisasi pun juga tingkat kepedeannya komunitas di daerah dengan komunitas di pusat juga sangat berbeda. Makanya sejak saat itu kan refleksi itu kan menghasilkan bahwa syarat ketua umum Averus itu harus S3. Karena kalau tidak ada saingannya nanti tetap Pak Tomo. Dalam rangka untuk menjaga ini ya arwah lembaga ya. Oke, ini berarti posisinya sudah semester berapa Mas Nasrul? Saya semester 2 mau masuk semester 3. Sudah mulai disertasi ya? Sudah selesai proposal, tinggal. Proposal sudah selesai? Sudah selesai proposal. Sempat ya, di tengah kesibukan menjalankan tugas-tugas membackup Pak Menteri, tetap bisa menyempatkan menyelesaikan proposal. Strategi itu tadi,
belajar dari S2 yang berlarut-larut plus saat itu nggak ada yang milih nih. Saat itu pasangannya itu tidak suportif gitu loh. Enggak usah sebut nama ya. Enggak usah. Ya. Yang penting tidak support pada waktu itu ya. Yang ini support betul ya. Support betul. Cerewet betul dalam menanyai progres. Dan tidak merengek-rengek setiap bulan harus pulang menyambangi anak gitu kan enggak? Ketika dalam urusan ada pekerjaan itu tetap tiap bulan harus pulang. Kalau soal keluarga enggak. Tetap nomor satu. Harga mati. Tetap nomor satu ya. Harga mati. Ya. Itu berarti sekarang sudah selesai.